Rahayu, Kadang kita berjumpa lagi pada video Jakarta lagi, dan kita akan mencoba masuk lebih dalam lagi seperti yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu. Kali ini kita mencoba lebih memahami kemampuan otak kita dalam rangka kita itu berpikir. Dengan mengetahui kemampuan yang ada di dalam diri kita, dengan mengetahui kemampuan peralatan-peralatan rohani kita di dalam otak ini, kita menjadi paham bahwa sungguh luar biasa dan banyak sekali terjadi peristiwa yang unik, peristiwa yang indah, peristiwa yang agung yang melengkapi di dalam kehidupan kita. Kadang kali ini kita akan mencoba memahami sebuah kemampuan otak kita, sebuah kemampuan berpikir kita. Yang pertama, kita akan mencoba memahami apa yang disebut atau diistilahkan dengan kecerdasan. Kecerdasan di dalam proses berpikir kita ini menggambarkan bahwa kita memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memanage, untuk mengatur segala piranti-piranti yang dibutuhkan dalam rangka berpikir, sehingga proses berpikir, hasil yang dipikirkan itu benar-benar sangat akurat. Ya, kecerdasan lebih menggambarkan bagaimana kita itu memiliki keterampilan di dalam berpikir, memanfaatkan sebuah ingatan, melihat secara baik apa yang sedang dihadapi, mendengar apa yang sedang kita dengarkan di lingkungan kita. Nah, dengan kecerdasan kita menjadi paham lebih jauh daripada hanya sekedar melihat, sekedar mendengarkan. Dengan kecerdasan kita menjadi sangat akurat di dalam mengambil sebuah data-data yang dibutuhkan dalam rangka untuk menganalisa. Jadi kecerdasan ini membantu kita menemukan sebuah kesimpulan yang begitu dahsyat, yang begitu istimewa, dengan kesadaran yang luar biasa di dalam diri kita, terhubung dengan proses kinerja di dalam otak kita. Kecerdasan ini menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Nah, dengan kecerdasan, katakanlah kalau kita ini menganalogikan di dalam proses pembelajaran kita, dengan kecerdasan tentu saja secara sederhana kita akan lebih berpeluang untuk mendapatkan nilai-nilai yang lebih baik daripada hanya sekedar belajar serampangan. Nah, dengan kecerdasan mengantarkan kita kepada prestasi yang baik yang dibutuhkan dalam rangka kita itu menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang membawa peran. Nah, kecerdasan ini sangat luar biasa, dan ini proses yang terjadi di dalam diri kita. Namun kecerdasan ini bukan seperti sebuah paket yang diberikan Tuhan kepada kita, lalu kita bisa menggunakan daya kecerdasan itu sekaligus, tidak bisa berkata. Tapi kecerdasan ini adalah juga kemampuan yang bertumbuh, kemampuan yang perlu dilatih untuk bisa mengatur, memanage segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam proses berpikir. Nah, ini istilah kecerdasan yang mungkin selama ini kita tidak menyadari buah dari pikiran kita. Kenapa kita itu memiliki sesuatu yang baik? Karena proses berpikir kita itu memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga hasil output yang dihasilkan itu sungguh sangat baik. Namun rata-rata proses ini tidak kita sadari. Kecerdasan ini juga berkaitan dengan upaya kita itu menjaga, merawat, dan melindungi, dimana kalau kita itu bisa ngupokoro otak kita, memberikan kebutuhan-kebutuhan yang ada, tentu saja sifat dari otak ini akan menjadi sangat maksimal, sangat optimal dalam rangka membantu kita dalam proses berpikir.
Lalu kita mencoba memahami apa itu yang diistilahkan dengan kecerdikan. Nah, jadi cerdas dengan cerdik itu sesuatu yang berbeda perkataan. Nah, kemampuan seseorang yang dikatakan cerdik ini, bagaimana seseorang itu sebenarnya itu sudah cerdas lebih dahulu. Nah, namun kecerdikan ini lebih menggambarkan memiliki kemampuan atau keterampilan yang lebih baik ya, tinimbang situasi yang biasa-biasa saja. Kecerdikan adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan daya upaya di dalam peralatan rohani kita itu untuk bisa mengatasi, memahami situasi masalah, dan dengan memiliki akal yang panjang maka kita itu bisa dengan proses kecerdikan kita bisa lebih cepat bisa menyimpulkan sebuah permasalahan dan bisa cepat menghasilkan sebuah kebijakan. Jadi kecerdikan ini seperti booster, seperti pendorong, di mana kalau kecerdasan itu berkata tentang akurasinya, tentang cara memanage yang baik, menghasilkan sesuatu yang baik. Namun kalau kecerdikan ini, bagaimana proses kecerdasan itu sudah terjadi, dengan adanya kecerdikan ini maka itu akan lebih mendorong, lebih cepat lagi menemukan sebuah solusi. Nah, jadi kadangkala kita memahami pikiran kita itu menemukan sebuah solusi dalam situasi yang sangat rumit dan sangat menantang, itu dibutuhkan sebuah kecerdikan. Tidak hanya kecerdasan tetapi juga butuh kecerdikan. Kecerdikan di sini lebih menggambarkan tentang bagaimana kita itu memiliki keterampilan yang tinggi di dalam berpikir kita. Ciri-ciri orang yang cerdik itu biasanya itu cepat tanggap dan sangat kritis, dan bisa menyimpulkan sebuah keputusan yang baik, dan katakanlah bisa meminimalkan sebuah risiko atau kesalahan-kesalahannya. Nah, karena apa? Orang tersebut memiliki keterampilan dan memiliki sebuah bioritme di dalam proses berpikir. Berpikir itu tidak membutuhkan waktu yang panjang, tetapi butuh waktu yang pendek, tapi dia sudah bisa menemukan apa yang dibutuhkan. Namun kadang berbicara tentang kecerdikan ini, ya, kadangkala di dalam spiritualitas kita juga harus berhati-hati, karena apapun itu, pada saat kita itu diberikan sebuah pilihan di dalam hidup oleh Tuhan kita, maka kecerdikan ini yang didasari oleh kecerdasan ini bisa berpotensi pula untuk digunakan pada hal-hal yang bersifat negatif. Ya, kadangkala untuk menjadi orang baik itu memang butuh kecerdasan, butuh kecerdikan. Tetapi di sisi yang lain, pada saat kita itu tidak menyadari bagaimana proses suatu ambisi ini mulai menguasai diri kita, maka kecerdasan dan kecerdikan kita ini berubah menjadi piranti yang dibutuhkan pada saat kita itu menjadi orang-orang yang bermasalah atau orang-orang yang melakukan sebuah perilaku kejahatan. Maka kita harus hati-hati di dalam proses belajar spiritualitas, agar kita itu bisa lebih mengenali proses peralatan rohani di dalam proses berpikir kita, sehingga kita tidak memanfaatkan segala kebaikan Tuhan, memanfaatkan segala karunia Tuhan itu yang semestinya dipakai untuk manusia lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya, tetapi malah justru dipakai untuk memenuhi hasrat keinginan-keinginan dengan perbuatan yang jahat. Nah, terkadang hal ini terjadi di dalam pikiran kita, dan ini terjadi di dalam organ otak kita. Oleh sebab itu, walaupun kita itu bisa
menjaga nutrisi, menjaga kesehatannya, menjaga supaya otak itu tidak rusak. Tetapi kalau kita tidak dibarengi dengan membangun sebuah kesadaran yang bisa membentengi sebuah peristiwa-peristiwa yang ada di dalam sesuatu yang tidak terlihat ini, maka kita bisa terpleset dengan kepintaran, dengan kepandaian, dengan kecerdasan, dengan kecerdian kita bisa pula menjadi manusia yang jahat secara sempurna. Nah, ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita belajar Jagat Alit untuk menjadi orang yang sempurna, yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan sempurna untuk menjadi orang yang jahat. Oleh sebab itu dengan adanya kesadaran, memahami bagaimana kinerja otak kita, mengantarkan kita kepada orang-orang, menjadi orang-orang yang bermanfaat, ini menjadi sangat penting sekali dipahami. Terkadang mungkin ini video yang bisa saya sampaikan pada tahap ini bisa melengkapi video-video sebelumnya. Di ke depan itu kita masih membahas bagaimana ternyata otak ini memiliki sebuah perilaku, memiliki sebuah peristiwa yang benar-benar bisa menentukan apakah kita ini bisa menjadi orang baik atau bisa menjadi orang yang buruk. Nah, oleh sebab itu terkadang kita ikuti terus bagaimana kita menyelami di dalam pembahasan mengenai organ kotak ini. Semoga kita menjadi orang yang sangat-sangat bersyukur, menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, terutama di dalam organ otak kita, segala sesuatunya sudah dirancang secara baik oleh Tuhan. Semuanya itu terjadi karena kasih sayang yang begitu luar biasa diberikan kepada kita tanpa kita sadari. Demikian perkadang kita akan berjumpa lagi pada video-video yang akan datang. Terima kasih, Rahayu.